saya Indra Hamonangan Sihan. Saat ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 saya di bawah naungan LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak. Ini kelas 8. Gimana kabarnya? Semangat ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi terakhir. Ya, materi terakhir kita tentang SPLDV. Sebelumnya, hari ini kita boleh dulu pelajarannya dari dua. Satu berdoa sekali ini. Bawa doa ya hari ini. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kami yang berada di surga, kami kembali memuji ya Tuhan, kami catat terkadang kami pada hari ini dan kami pelajaran. Nantilah kami akan kami lakukan kebaikan bagi kami ya Tuhan, yang dari setiap ini yang jaga kesempurnaan dari apa yang biar menjadi segala semua. Amin. Amin. Oke, terima kasih Firaman. Sebelum mulai, saya mau lihat dulu absensi kita hari ini nanti. Saya mau tahu hari ini siapa yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir semua. Kita berapa orang hari ini? 20. 20. Ya. Oke, kayaknya hadir semua ya. Oke, hari ini kita masuk materi terakhir kita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Minggu lalu kita masih masuk ke namanya metode berapa ya? Hari ini kita masuk namanya metode campuran. Metode campuran ini itu ada gabungan antara metode eliminasi sama substitusi. Seperti kita ada pertanyaan. Ya. Supaya kita lebih semangat lagi, sini Bapak ada sediakan video. Sama-sama kita tonton video ini. Videonya tentang video anak-anak animasi. Kurang lebih video ini ada sekitar 3 menit. Pak, videonya hanya kami tonton tidak? Videonya kita tonton, sama-sama kita simak dan sama-sama kita ambil intisarinya. Bisa? Bisa. Yang di belakang apa? Videonya cukup singkat. Oke, videonya cukup singkat. Video ini ada 2 hewan ya. Ada
hewan si penguin sama hewan si Rusa. Kayaknya orang ini tadi lagi berusaha ya. Iya, Pak. Coba kalian intisarikan dari video tadi tentang si penguin dan si rusa. Apa sih yang kalian dapatkan? Saya, Pak. Oke, silakan coba Putri. Kita harus berusaha dan jangan pernah menyerah. Oh ya, betul. Ada untuk berusaha ya, untuk mencari makanan kan. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan anak Putri Kirana. Dalam mendapatkan sesuatu pasti banyak rintangan yang dihadapi. Betul. Tadi kok nggak salah kita berani kan? Ya. Antara tadi becak atau kereta api. Kereta api. Kereta api. Nah, tabrakan. Ada lagi? Saya. Silakan. Berfokus pada satu tujuan, Pak. Berfokus pada satu tujuan. Tujuan orang itu ngapain namanya tadi? Mencari makanan. Akhirnya dia berdoa kan? Berdoa sama Tuhan supaya mendapatkan makanan yang akhirnya dapat si anak-anak tadi kan? Dikasihnya makanan. Ada yang ngasih kesimpulan bisa merangkum video tadi? Oke, silakan Chelsea. Kita harus berusaha dan jangan pernah menyerah. Untuk Betul. menghadapi sesuatu pasti banyak rintangan yang dihadapi. Dan Ya. kita harus berfokus pada satu tujuan. Betul. Pas ya dikatakan kawan tadi atau ada lagi yang lain selain itu? Coba. Oh, silakan coba anakku. Yang saya simpulkan dalam video tersebut, Ya. terlebih dahulu kita menentukan satu tujuan Hmm. dan dalam satu tujuan tersebut tentu saja memiliki rintangan. Dalam melakukannya kita tidak boleh pernah menyerah dan selalu semangat dan kita teguh pada satu tujuan. Oke, betul. Tepuk tangan untuk semua. Tadi dapat kita simpulkan, meskipun dia si kecil, si penguin kecil kan, Ya. ternyata dia menolong yang si besar kan. Ada yang kisahnya, jangan kita anggap remeh yang si kecil itu. Meskipun dia kecil, dia membantu yang besar untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya tadi? Mencari makanan. Baik kita semua kelas 8. Kita harus punya satu target tujuan. Apa? Untuk saat ini naik kelas kan? Atau ada habis langsung kawin? Iya. Tujuan target kita sekarang apa? Ujian naik kelas. Atau Pak, saya nanti habis kelas 2 ini kan? Ya. Kelas 3 saya langsung nikah Pak. Enggak kan? Tidak. Naik kelas dulu kan? Ya. Kan dulu sekolahnya SMP baru ke SMA. Enggak nikah kan? Mana tahu Pak, saya mau langsung nikah kata si Iris. Mana tahu? Ya. Untuk itu bisa karena Bisa. Oke, sama seperti saya bilang tadi, kita hari ini belajar yang namanya sistem persamaan linear dua variabel tentang metode campuran, metode campuran. Jatuh lagi ya. Tentang metode campuran. Di sini ada sama-sama kita saksikan PPT-nya tentang metode campuran. Nama ini belakang? Ini dia manfaat dan tujuannya. Kemarin kita sudah belajar konsep, sudah belajar substitusi, sudah belajar eliminasi, grafik, dan terakhir ini adalah namanya campuran. Manfaat dan tujuannya masih sama, yaitu untuk menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan sampai menentukan ukuran suatu benda. Selanjutnya, adapun dia tujuan pembelajarannya. Yang pertama, di sini kita sama-sama memecahkan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan dengan teliti. Ingat, yang pertama kita harus teliti. Yang kedua, di sini kita memecahkan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan dengan teliti. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan dengan benar. Yang intinya, tujuan hari ini kita harus teliti dan harus benar jawabannya. Untuk itu masih ada pertanyaan? Kita lanjut. Kelompoknya sama masih dengan kemarin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 pas. Ada yang berubah? Tidak. Kelompok 2 pas. Kelompok 3 pas. Kelompok 4 pas. Kelompok 5 pas. Series pas. Kita belajar sesuai kelompok. Di sini kita ada LKPD. Silakan setiap kelompoknya ambil coba. Dan kita samakan dengan isi PPT yang di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Sudah dilihat? Nah, langsung bagi dengan temannya. Guys, nah, jangan lihat sendiri. Langsung dibagi. Sudah dapat? Sudah.
kita masuk namanya metode gabungan atau metode campuran. Masih ingatkah Anda metode substitusi dan eliminasi? Masih? Masih. Kalau masih, tengok gayanya itu. Sosok mikir dia kan? Coba kalau masih ingat, apa sih itu metode eliminasi yang pertama? Ada yang bisa eliminasi? Silakan. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapat nilai dari satu variabel lain. Betul. Di sini kita hilangkan dulu satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Yang kedua ada metode substitusi. Ada yang bisa yang kemarin? Oke, silakan. Metode substitusi adalah mengganti satu variabel ke variabel lainnya. Betul, menggantikan satu variabel dengan variabel lainnya. Pak, jadi apa itu metode campuran? Metode campuran berarti ini metode gabungan. Kita gabungkan mereka antara eliminasi sama substitusi. Artinya, cara pengerjaannya bebas. Mana yang pertama, yang kedua, itu bebas. Itu ada di buku ini, buku aja kan? Sudah dibaca? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Nah, kita lihat dulu. Ini ada fase stimulus. Ada namanya si Joko sama si Alex. Ada yang bisa membaca? Oke, silakan coba Chelsea baca. Stimulasi fase 1 atau forum diskusi. Yuk bantu Joko dan Alex menghitung harga objek dan satu kunci yang harus mereka bayarkan ya. Joko dan Alex ingin melengkapi peralatan bengkel mereka, tetapi mereka kekurangan objek dan kunci kepala. Akhirnya mereka pergi ke toko spare part. Di toko spare part yang mulia, Joko membeli 2 obeng dan 5 kunci seharga 80.000. Alex juga membeli 1 obeng dan 5 kunci seharga 20.000. Tentukan harga 1 obeng dan 1 kunci. Oke, terima kasih Chelsea. Ini fase stimulus, masih fase diskusi ya, sama-sama kita kerjakan. Di sini ada nama 2 orang, meskipun gambarnya cuma 1 ya. Orangnya ada 2, namanya Joko sama si Alex. Benar? Si Joko katanya membeli 2 obeng sama 5 kunci dengan harga Rp80.000. Sedangkan si Alex membeli 1 obeng dan 5 kunci seharga Rp20.000. Di sini ada 2 orang, yang artinya ada namanya 2 persamaan. Kemarin sudah kita pelajari membentuk persamaan. Ada persamaan 1 sama persamaan 2. Ada yang bisa bantu saya yang pertama? Saya Pak. Oke, silakan. 2x ditambah 5 ya sama dengan 80.000. Betul, itu persamaan pertama ya si Joko ya. 2x tambah 5y sama dengan 80.000. Persamaan kedua. Ya Pak, Oke, sekelompok ya. 1x tambah 5y sama dengan 20.000. Betul, untuk si Alex 1x tambah 5y sama dengan 20.000. Ada namanya variabel, ada namanya koefisien, ada namanya konstanta. Tadi si Victor sama si Devan misalkan x dan y ya. X-nya menjadi si obeng, y-nya menjadi si suci, benar? Selanjutnya ada namanya si koefisien. Koefisien ada yang bisa bantu saya Pak? Oke, silakan Erik. Persamaan persamaan 1, 2 dan 5, dan persamaan 2, 1 dan 5. Betul. Persamaan pertama obengnya 2, kuncinya 5. Persamaan kedua obengnya 1, kuncinya 5. Masih gampang ya? Yang terakhir ada si konstanta. Wih, cepat ya. Silakan. Persamaan 1 80.000, persamaan 2 20.000. Persamaan pertama 80.000 betul. Persamaan kedua 20.000. Ya, itu nanti dibuat di kolom ini model matematikanya. Bisa? Coba. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan metode gabungan, yang artinya menggunakan eliminasi. Bagaimana caranya? Substitusi. Bagaimana caranya? Paham? Cara pengerjaannya seperti itu. Saya ulangi. Cara pertama, kita buat dulu modelnya macam tadi. Persamaan pertama gimana modelnya? Persamaan kedua gimana modelnya? Variabelnya siapa, koefisiennya siapa, konstantanya siapa, nanti di kolom yang ini ada kan? Baru nanti caranya itu di kolom yang di bawahnya. Boleh menggunakan eliminasi pertama juga boleh, boleh pertama substitusi juga boleh, terserah, bebas. Oke, untuk kita ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Bisa. Kita masuk ke masalah ke 2. Ini ada si Mila sama si Cilis. Mila sama Cilis. Ada yang bisa bantu baca? Ya, Pak. Oke, silakan anakku. Mila membeli 3 kg jeruk dan 2 kg apel dengan harga 140.000. Sedangkan Cilis membeli 4 kg jeruk dan 1 kg apel dengan harga 120.000. Berapakah harga 1 kg jeruk dan 1 kg apel?
Nah, ini masih gampang, sama macam tadi. Dibuat dulu modelnya, baru dicari penyelesaiannya. Untuk masalah kedua, ada yang mau ditanya? Tidak. Kita lanjut. Kita lanjut ke masalah ketiga yang terakhir. Nah, ini ada pulpen sama buku. Oke, masalah ketiga ada yang bisa saya baca. Tapi silakan dulu. Ica membeli 5 buah buku tulis dan 3 pulpen dengan harga 18.000. Selma membeli 2 buku tulis dan 2 pulpen dengan harga 8.000. Berapa harga masing-masing satu buah buku dan 1 pulpen? Oke, terima kasih Melody. Masalah ketiga caranya juga sama. Kita buat dulu modelnya, baru punya penyelesaiannya. Untuk itu ada pertanyaan? Bisa? Di sini ada 3 masalah. Ada 3 masalah. Silakan kerja secara kelompok. Dan jangan lupa buat nanti di depannya ini nama-namanya. Ini ada yang kelas yang buat nama kelompoknya siapa-siapa. Baru kita kerjakan nanti. Masalah 1 stimulus, masalah kedua dengan masalah ketiga. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit untuk 3 masalah. Bisa? Ada pertanyaan? Bisa kita mulai? Bisa, Oke, Pak. saya persilakan silakan dikerjakan.
Oke, sudah siap? Masalah pertama stimulus, masalah kedua, masalah ketiga sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 4? Sudah, Pak. Kelompok 5? Sudah, Pak. Kelompok 2 semuanya sudah. Oke, coba sama-sama kita perhatikan LKPD kita, kita jawabannya tentang stimulus fase 1 atau forum diskusi. Di sini saya mau yang pertama untuk mempresentasikan. Sudah siap semua kan? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan maju. Coba kalian diskusikan presentasikan ke depan. Bagaimana jawaban kalian? Silakan ke depan. Fase stimulus. Kami dari kelompok 1 kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari pas stimulus. Oke, ini dari kelompok 1 ingin membagi hasil presentasi ya tentang fase stimulus. Oke, stimulus. Oke, silakan sampai tulis. Oke, silakan yang lainnya kemari. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fase stimulus. Ada 1, eliminasi. Kami akan mengeliminasikan variabel Y. Baik, dari susunan 1 kami kelompok 1 mengeliminasikan variabel Y. Jadi 2x tambah 5y sama dengan 80, x tambah 5y sama dengan 20. Jadi jawabannya sama dengan x 60. Baik, dari cara 2 kami gunakan persamaan pertama. 2x tambah 5y sama dengan 80, 2 kali 60 sama dengan 2 kali 60 ditambah 5y sama dengan 80. 120 ditambah 5y sama dengan 80, 5y sama dengan 80 kurang 120. 5y sama dengan minus 40, y sama dengan minus 40 bagi 5 sama dengan y sama dengan 8, minus 8. Baik, itu saja dari kami. Oke, ini dari kelompok 1. Jawaban mereka x-nya sama dengan 60 dan y-nya sama dengan 8. Atau ada dari teman-teman yang mempunyai jawaban berbeda? Boleh saya persilakan, ada? Dari mana? Kelompok 2. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ini menyangka atau mempunyai jawaban berbeda dari kelompok 1. Cara pertama, kami menggunakan metode substitusi, dan cara kedua, kami menggunakan metode eliminasi. Cara pertama, kami menggunakan metode substitusi, kami mensubstitusikan persamaan 2. X tambah 5y sama dengan 20. Jadi X sama dengan 20 kurang 5y. Lalu kami substitusi persamaan 1. Kami mendapatkan y sama dengan minus 8. Cara kedua, kami mengeliminasikan variabel y, sehingga kami mendapatkan jawaban X sama dengan 60. Oke. Keduanya menggunakan substitusi. Sedangkan dari kelompok 2, cara pertamanya menggunakan substitusi. Cara keduanya menggunakan eliminasi. Jawabannya sama. Jawaban kalian X berapa? 60, Y-nya 80.
8 atau Minus minus 8. Ternyata jawabannya sama. Berarti dari sini bisa kita dapatkan baik dari eliminasi yang pertama maupun substitusi yang kedua itu sama. Untuk ini ada pertanyaan? Bisa semuanya? Bisa. Tangan kita semua. Bagus ya, dari kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus. Baik dari eliminasi pertama juga bisa, baik dari substitusi juga bisa. Ya, kita masuk ke masalah kedua. Masalah kedua ini tentang si Nila sama si Cilis. Saya mau ini diselesaikan dari kelompok tadi sudah berarti dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 tentang masalah kedua. Baik, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami untuk masalah 2. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ini menyelesaikan masalah kedua. Kami menggunakan dua cara, yaitu cara pertama metode eliminasi dan cara kedua substitusi. Kami menggunakan variabelnya itu adalah variabel Y. Cara kami mengejarkannya itu adalah persamaan pertama itu 3x tambah 2y sama dengan 140. Persamaan kedua 4x tambah 2y sama dengan 140. Jadi persamaan pertama kami kalikan 1 dan persamaan kedua kami kalikan 2. Persamaan 1 3x tambah 2y sama dengan 140. Persamaan kedua 8x tambah 2y sama dengan 140. Jadi minus 5x sama dengan minus 100. 5x sama dengan 100. X-nya itu adalah 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi cara pertama hasilnya itu adalah 20. Sekarang kami menggunakan cara kedua, yaitu cara kedua kami menggunakan yaitu 3x tambah 2y sama dengan 140. 3x kali 20 sama dengan ditambah 2y sama dengan 140. Jadi 60 tambah 2y sama dengan 140. 2y sama dengan 140 kurang 60. Jadi 2y sama dengan 80. Y-nya itu adalah 80 dibagi 2, Y-nya adalah sama dengan 40. Jadi cara kedua hasilnya itu adalah 40. Oke, perhatikan semuanya. Dari kelompok 3 tentang masalah kedua. Cara pertama menggunakan eliminasi dengan mengeliminasikan si variabel si Y. Itu yang persamaan pertama, 3x tambah 2y 140. Persamaan kedua 4x tambah y 120. Persamaan pertama dikali 1, persamaan kedua dikali 2. Lihat yang pertama, ini 2, ini 1. 2 dengan 1 jumlahnya di angka, KPK-nya di angka 2. Makanya ini bisa hilang dia. 2 dikurang 2. Ini dikurang ya. 3 dikurang 8, negatif 5. 2 kurang 2, 140 dikurang 2, minus 100. Sampai sini paham? Kalau kiri kanan negatif, bisa kita habiskan menjadi positif. Maka X sama dengan 100 bagi 5, X sama dengan 20. Sama jawabannya? Sama. Kita lihat cara kedua, menggunakan metode substitusi. Dimasukkan nilainya tadi, si 20. Kan 20. Masukkan 3 kali 20. Ditambah 2y sama dengan 140. Maka dijawab nanti nilai y-nya sama dengan 40. Ini jawaban dari kelompok
3. Atau ada yang punya jawaban berbeda? Saya persilakan. Oke, silakan Wina. Kami dari kelompok 4 menyangka atau mempunyai jawaban yang berbeda dari kelompok 3. Cara pertama, kami menggunakan metode substitusi. Kami menggunakan persamaan pertama 3x tambah 2y 140, 3x sama dengan 140 dikurang 2y, lalu kami substitusikan ke persamaan kedua dan y bernilai 40. Cara kedua, kami menggunakan metode eliminasi. Kami eliminasikan variabel y sehingga x bernilai 20. Oke, kita perhatikan bersama. Cara mengerjakannya, yang pertama kan eliminasi, kedua substitusi. Sedangkan yang kalau yang kedua ini kelompok 4, pertamanya substitusi, yang keduanya eliminasi. Itu perbedaannya kan? Jawabannya sama? Apa x-nya? Y-nya? Berarti kalau metode gabungan itu bebas yang mana pertama kita gunakan. Mau dia pertama eliminasi bisa, mau dia pertama substitusi juga bisa. Yang kedua juga boleh gitu bebas, boleh memilih untuk gabungan. Untuk ini yang mau ditanya? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kita perhatikan masalah terakhir yaitu masalah ketiga. Masalah ketiga ini punya si Ica sama si Selma. Dia beli buku sama beli pulpen, ya kan? Ya. Tadi ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Berarti masalah ketiga kelompok 5. Silakan kelompok 5 ke depan supaya semua bagian. Jadi kami dari kelompok 5 menyelesaikan masalah ketiga. Ini ada kelompok 5 menyelesaikan masalah ketiga. Mari kita saksikan. Jadi kami dari kelompok 5 menggunakan cara pertama yaitu eliminasi dan cara kedua substitusi. Jadi dari persamaan 1 kami mengeliminasikan variabelnya yaitu ini, dan persamaan 1 5x tambah 3y sama dengan 18, dan persamaan 2 2x tambah 2y sama dengan 8. Jadi persamaan 1 kami kalikan 2 dan persamaan 2 kami kalikan 3. Jadi hasil dari perkalian persamaan 1 yaitu ini dan persamaan 2 ini. 4x sama dengan 12 dan x sama dengan 12 per 4 dan x nya jadi 3. Jadi cara kedua kami gunakan metode substitusi. Kami gunakan persamaan 2 jadi dari persamaan 1 yang tadi. 2x tambah 2y sama dengan 8, 2 kali 3 sama dengan 2y, tambah 2y sama dengan 8, 6 tambah 2y sama dengan 8, 2y sama dengan 8 kurang 6, dan 2y sama dengan 2, dan y nya jadi 1. Itulah hasil dari kelompok ini. Oke, perhatikan semuanya dari kelompok 5. Ini kelompok 5 udah mempresentasikan masalah ketiga. Coba diperiksa juga jawaban dari kalian ya. Dari kelompok 5, cara pertama menggunakan metode eliminasi, benar? Nah, dengan cara mengeliminasikan variabel si y.
Mana variabel Y? Ini 3 sama si 2. Ya kan? Makanya di sini dikali 2, di sini dikali 3. 10 kurang 6. Berapa 10 kurang 6? 3. 4. 6 kurang 6 habis. Hilang variabel Y-nya kan? 36 kurang 24, 12. Benar? X sama dengan 12 dibagi 4. Maka jawaban X-nya sama dengan 3. Ternyata jawaban kelompok Pascal benar. Kita lihat cara kedua. Cara kedua kelompok Pascal menggunakan metode substitusi. Orang itu menggunakan persamaan kedua. Kita lihat 2 kali 3. Ini 3 yang tadi kan? Ditambah 2Y sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 6. Tambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8 dikurang 6. Maka 2Y sama dengan 2. Nilai Y-nya sama dengan 1. Dari kelompok Pascal didapat jawabannya X-nya 3, Y-nya 1. Untuk ini ada pertanyaan? Atau ada yang punya jawaban berbeda? Saya persilakan. Oke, silakan. Dari mana nih? Oh, bukan dari rumah. Jadi kami akan menyanggah jawaban dari kelompok 5. Dan cara pertama yang kami gunakan yaitu substitusi. Cara kedua yaitu eliminasi. Cara pertama kami mensubstitusikan persamaan kedua yaitu 2x tambah 2y sama dengan 8 dan 2x sama dengan 8 kurang 2y. Jadi x sama dengan 4 kurang y. Lalu kami akan substitusikan ke persamaan pertama sehingga kami mendapat jawaban yaitu y sama dengan 1. Kemudian cara kedua kami eliminasi ke variabel y. Maka jawaban yang kami dapatkan yaitu x sama dengan 3. Oke, perhatikan semuanya lagi. 3. Nilai Y-nya sama jawabannya kan? Tapi mereka mempunyai cara yang berbeda. Cara mereka pertama substitusi, yang kedua eliminasi, benar? Iya, Pak. Sedangkan kelompok orang Sipas kelompok 5 yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi. Sudah tahu perbedaannya? Sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut semua. Sudah. Berarti metode gabungan. Metode gabungan adalah dua metode yang digabungkan. Ada eliminasi sama substitusi. Cara pengerjaannya bebas. Mau cara pertama substitusi boleh. Mau cara pertama eliminasi juga boleh. Yang penting bagaimana kalian nyaman mengerjakannya. Untuk ini ada pertanyaan. Pembelajaran hari ini sudah habis. SPLDP sudah habis. Ini metode terakhir tentang SPLDP. Minggu depan di tanggal 5 kita udah masuk namanya ujian semester. Benar? Siapkan mental dan pikirannya. Ya, jangan hanya belajar terus ternyata mentalnya kurang, keringat dingin. Ya, jangan nggak belajar punya mental kuat, kita coba nih, kita. Jangan juga ya, siapkan mental sama pikirannya. Betul tahu sih, ya. Jadi ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada. Saya mau satu orang mana dari kita kasih kesimpulan apa yang kita pelajari. Kesimpulan saya adalah hari ini kami telah pelajari metode campuran. Metode campuran adalah campuran dari metode eliminasi dan metode substitusi. Di mana metode eliminasi menghilangkan satu variabel untuk mendapatkan variabel yang baru, dan metode substitusi adalah menggantikan satu variabel dengan satu variabel yang lain. Oke, terima kasih Victor. Ya, campuran itu gabungan eliminasi sama substitusi. Kalau sudah selesai, habis kesimpulan ada namanya refleksi. Dan artinya, saya mau tahu apa perasaan kalian hari ini. Entah yang kalian, Pak, sekali kita belajar hari ini, bilang aja. Pak, saya kurang ini, bilang aja. Ya, dengan segan-segan. Ada yang bisa bantu saya? Ya, Pak. Oke, siap. Hari ini kami sangat senang sekali belajar tentang metode campuran, dan kami juga dapat mengetahui jumlah harga suatu barang dengan menggunakan metode campuran yang dengan sangat mudah. Dan semoga pelajaran pada hari ini bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oke, terima kasih. Kita nggak tahu artinya di mana ya. Senang atau kebetulan atau senang disuruh kan kita nggak tahu. Kata si Darman ini katanya metode yang paling mudah. Tanya. Kan bukan kata kita. Padahal ada metode kan. Ada eliminasi, ada substitusi, ada grafik, ada campuran.
Berarti nanti kalau kita ujian, ada SPLDV, bebas pilih metode mana kita gunakan. Mana pilih yang paling gampang menurut kalian yang kita pelajari. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sangat berterima kasih buat hari ini. Sampai sebelumnya saya sangat berterima kasih. Untuk itu saya sapa dengan bahasa kita, Yahoo. Siap. Pada Bapak Guru di hadapan, hormat.